Hai semua, hari ini aku lagi ingin makan lauk. Nah, buat kalian yang mungkin sudah sering makan lauk ini pasti sudah tidak asing ya. Ini lauk apa? Isinya adalah kelapa parut dan cacahan daging. Nah, rasanya itu manis, gurih dan lezat banget, enak banget, mantep deh. Halo Sobat Berani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya bikin lauk ya. Ini lauk yang bisa untuk ide jualan juga. Nah, hari ini aku bikin rempah. Kalau di sini namanya rempah, nggak tahu di daerah kalian namanya apa ya. Jadi ini terbuat dari kelapa yang diparut, dikasih bumbu, kemudian dikasih cacahan daging. Ini rasanya enak banget, gurih dan lebih condong sedikit manis ya. Nah, rempah ini cocok banget ya disandingkan dengan sayur bening atau biasanya digandengkan dengan nasi kuning, nasi tumpeng, atau juga biasanya dijadikan tambahan lauk di nasi kotak yang biasanya di acara hajatan kayak gitu ya. Mantep deh. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat rempah yang gampang banget dan rasanya yummy banget, cocok juga untuk ide jualan. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahannya. Ini aku gunakan 1 butir kelapa, agak mudah ya, kelapanya diparut memanjang seperti kalau kita mau membuat urap. Dan ini aku timbang berat kelapanya kurang lebih 350 gram ya, untuk ukuran kelapa sedang. Kemudian aku tambahkan 160 gram daging sapi dengan sedikit atau tanpa lemak sama sekali ya, sesuaikan dengan selera. Nah, sekarang kita cacah dulu untuk daging sapinya menjadi ukuran kecil ya, dan sedikit lembut gitu. Nah, sebelum dicacah kita iris tipis dulu supaya nanti lebih mudah saat mencacahnya. Kita cukup cacah seperti ini aja, menjadi ukuran lebih kecil dan lembut ya. Kita cacah-cacah. Nah, kurang lebih seperti ini atau sesuaikan dengan keinginan ya. Dan ini sudah selesai, kita bisa pindahkan ke mangkok ya, dan kita sisihkan dulu untuk daging yang sudah dicacah ini. Nah, kemudian kita siapkan untuk bahan bumbu yang dihaluskan. Ini ada 5 siung bawang merah, ukuran sedang ya untuk bawang merahnya. Kemudian ada 5 siung bawang putih. Ini juga ukuran sedang untuk bawang putihnya, jadi ukurannya sama ya. Kemudian ada 1,5 ruas jari kencur, jadi kita gunakan kencur ya untuk bahan empuk-empuannya. Kemudian ada 1 ruas jari kunyit, jadi kita gunakan kurang lebih segini aja untuk kunyitnya. Kemudian aku tambahkan 4 cabai rawit ya, ukuran sedang. Cabai rawitnya biar sedikit lebih pedas, dan ada setengah sendok teh jintan bubuk biar lebih sedap, dan ada setengah sendok makan ketumbar bubuk yang kita pakai nanti ya untuk bumbu halus ya. Dan ada 2 cabai merah besar. Nah, kurang lebih segini cabai merah besar. Kemudian aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau sesuaikan dengan selera, nanti kalau kurang boleh ditambahkan ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan 1 sendok teh garam, nanti juga kita bisa cicipi lagi, kalau kurang nanti boleh ditambahkan lagi. Kemudian ada 2 pasang jeruk purut ya, jadi aku gunakan 2 pasang, jadi bukan 2 lembar, 2 pasang kayak gini. Dan ini daun jeruk purutnya aku buang dulu tulangnya biar nanti lebih mudah waktu menghaluskan. Jadi kita buang tulangnya, kita ambil daunnya saja. Sudah, dan ini bumbunya akan kita haluskan dulu ya. Dan ini bumbunya sudah halus, kurang lebih seperti ini sudah halus. Kemudian kita tambahkan kelapa parut ke dalam bumbu. Kita tambahkan semuanya aja. Tambahkan semua. Nah, aduk bumbu dan kelapa parut ya sampai tercampur rata. Kita aduk rata itu sambil diulek ya, jadi supaya benar-benar bumbunya itu meresap semua juga, tercampur menjadi satu.
Dan ini sudah selesai, kita bisa cicipi sedikit ya, mungkin kurang asin atau manis. Dan ini aku tambahkan setengah sendok teh garam karena masih kurang sedikit asin. Dan aku tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir, memang rasanya lebih condong manis ya. Nah, kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Dan aku juga tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini opsional ya, kalau kalian nggak suka boleh di skip. Cuman biasanya lebih gurih ya, cuman ada yang nggak suka, jadi kalau aku tambahkan sedikit aja. Nah, kemudian baru kita tambahkan daging sapinya yang sudah dicacah tadi, kita campurkan jadi satu. Kita aduk dagingnya dan semua bahan sampai tercampur rata. Nah, kemudian terakhir kita tambahkan 2-3 sendok makan tepung tapioka. Jadi supaya nanti lebih rekat gitu ya, biar nanti digoreng itu tidak mudah hancur atau tidak berhamburan. Jadi supaya terikat. Nah, aduk semua bahan sampai tercampur rata. Aku tidak gunakan telur ya, supaya tidak amis. Jadi aku gunakan tepung tapioka saja. Nah, selesai, kita siap untuk menggorengnya. Nah, sebelum digoreng kita bulatkan terlebih dahulu. Ini aku sudah cuci tangan ya, aku bulatkan dengan tangan. Jadi kita ambil aja secukupnya atau sesuaikan dengan keinginan ya untuk besar kecilnya. Kemudian kita bulatkan sambil sedikit ditekan ya, kita padatkan gitu maksudnya ya, sambil dibentuk yang bagus bentuknya. Nah, membulatkannya itu jangan terlalu melebar supaya saat digoreng nanti tidak mudah hancur atau berhamburan. Kita kepal-kepalkan gini sambil dipadatkan supaya benar-benar padat, jadi tidak mudah hancur juga nanti. Nah, lanjutkan sampai selesai semua ya. Dan ini sudah selesai, ini sudah siap untuk digoreng. Jadinya lumayan banyak kan ya. Nah, sekarang panaskan minyak secukupnya aja, jangan terlalu banyak sekali ya. Nah, gunakan api sedang untuk menggoreng rempah. Nah, sebelum dimasukkan dalam minyak panas boleh sambil dirapikan lagi ya, sambil ditekan-tekan lagi atau dibulatkan lagi. Nah, masukkan secukupnya saja, jangan terlalu banyak, biar nanti mudah saat kita mau membalik-balikkannya maksudnya. Karena kalau terlalu banyak itu kan ribet ya kalau kita mau membalik gitu kan ya. Jadi secukupnya wajannya aja, jangan terlalu banyak ya. Nah, jangan dibalik dulu ya sebelum bagian bawahnya kering. Jadi kita biarkan dulu, tunggu sampai bagian bawah itu kering kecoklatan gitu ya. Nah, kalau bagian bawahnya sudah matang, kering kecoklatan, rempahnya baru bisa dibalik seperti ini. Jadi nanti biar hasilnya bagus, tidak hancur, tidak belepotan gitu ya. Karena biasanya kan ada yang keluar-keluar gitu berhamburan. Nah, goreng rempahnya sampai matang merata kecoklatan. Karena kan ini isiannya ada isian daging gitu kan ya, daging cacah kadang ada yang berhamburan gitu. Dan ini sudah matang, sudah kering, kuning kecoklatan, kita boleh angkat rempahnya. Ini sudah selesai. Kita angkat semua, pelan-pelan aja. Lihat ya, bagus ya, tidak ada yang berhamburan sama sekali. Nah, angkat semua, tiriskan minyaknya sebelum disajikan. Nah, bagus kan hasilnya ya. Nah, lanjutkan menggoreng sisanya sampai selesai semua. Sama seperti awal ya, kita boleh rapikan dulu sambil dipadatkan lagi supaya tidak hancur atau berhamburan nanti, biar nanti bagus. Dan jangan diburu-buru dibolak-balik ya, sebelum bagian bawahnya itu benar-benar matang, kering kecoklatan gitu ya, nanti biar itu enggak rusak gitu untuk menggoreng rempah ini.
Gampang banget kok ya menggoreng rempah. Nah, kita lanjutkan ya sampai selesai menggorengnya. Nah, ini dia sudah selesai digoreng semua ya rempahnya. Ini sudah aku makan 2 tadi. Karena tidak sabar, aromanya itu sedap banget, jadi aku pengen makan. Nah, lihat ya, ini rempahnya cocok banget untuk lauk kita di rumah. Ini teksturnya itu renyah ya untuk bagian luarnya, tapi bagian dalamnya itu lembut. Rasanya itu manis, memang condong di manis ya, gurih, sedikit pedas dan enak sekali, lezat sekali. Nah, ini cocok banget ya disandingkan dengan nasi kuning atau untuk urapan itu ya, sayur urap atau juga untuk sayur bening. Nah, cocok juga untuk menu cateringan. Rata-rata kalau kita beli di menu cateringan gitu kan masih ada urap juga, ada giniannya juga. Jadi mantep banget deh. Nah, cukup mudah bukan membuat rempah? Mungkin yang mau jualan atau mau buka cateringan boleh dijadikan tambahan menu di cateringannya ya. Nah, silakan dicoba, semoga cocok dengan resepnya ya. Terima kasih sudah menonton video dapur ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.